itu sebenarnya tidak selama-lamanya untuk kita rasakan, tapi ada waktu dan saatnya nanti kita mengalami suatu kebahagiaan. Nah, itu suatu pengharapan. Nah, yang berikutnya di sini, karena Allah melihat bahwa Ayub ini merupakan suatu orang atau tokoh yang mempunyai iman, sehingga dengan sadarannya itu Allah menguji dan mengizinkan dan menjawab segala doanya. Jadi mengapa itu terjadi? Ya karena Tuhan mengizinkan terjadi kepada pribadi Ayub beserta keluarganya. Jadi Ayub ini adalah dikatakan pada zamannya adalah orang-orang yang disebut itu terkaya di pada zamannya. Nah, hartanya, ternaknya yang begitu banyak, tapi pada suatu ketika yang itu datang kepadanya, istrinya juga menyalahkan dia, bahkan juga saudara-saudaranya. Itulah historis, itulah sejarah daripada kehidupan Ayub ini. Mungkin kita semua dan saudara-saudara dan bapak ibu mungkin sudah paham, tapi makna daripada kehidupan Ayub ini perlu kita teladani di dalam hidup kita sekarang ini. Karena apa? Ya karena kita ini kalau 2 tahun, ya 2 tahun mulai tahun 2020 hingga 2021 kita mengalami goncangan di dalam dunia kita, yaitu tentang COVID. Bukan hanya kita sendiri, tapi beberapa negara yang mengalami hal yang sama. Nah, pada waktu itu kita semua merasa resah dan merasa sedih karena tidak bisa kita bertatap muka di dalam pelayanan, di dalam ibadah. Dan banyak orang kecewa dan banyak orang yang merasa kok seperti ini hidup kita. Tapi puji Tuhan, itu berlalu dengan kita banyak berdoa, sehingga walaupun sekarang ini masih ada di dalam kita waspada dan berjaga-jaga karena pemerintah berkata bahwa kita walaupun sudah selesai COVID, tapi kita harus waspada menjaga. Nah, itulah yang dimaksud tadi pulih lebih cepat. Nah, pulih lebih cepat ini juga mengantuk kepada gereja Tuhan, di mana kita bergereja. Bukan hanya di dalam pemerintahan, tapi di dalam gereja, di berjemaat, di dalam rumah tangga. Pasti kita mengalami hal yang sama. Penderitaan, kesulitan di dalam hal ekonomi, pendidikan, politik, bahkan juga di dalam lingkungan kita. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan, datanglah kepadaku semua yang letih dan lesu, yang letih lesu, kamu akan kuberikan kelegaan. Kata itu adalah ajakan daripada Allah, yaitu Yesus Kristus, supaya kita yang mengalami kesusahan, keresahan, kekhawatiran, kita diberikan kelegaan. Tapi puji Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, sangat penting. Karena apa? Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, jika hubungan kita dengan Tuhan, maka kita berada di dalam firman. Tapi kalau kita tidak berada di dalam firman, maka kita akan dicampakkan dan dibakar. Nah, ini menjelaskan kepada kita semua di dalam penyucian dan pemulihan. Nah, kalau kita dibakar, artinya di sini bukan dibakar secara fisik, tetapi kita dibakar api Roh Kudus. Amin. Amin. Saya percaya pada pagi hari ini, kalau kita mendapatkan suatu gambaran yang jelas dari firman, bahwa firman itu ya dan amin yang memberikan kepada kita kekuatan di saat kita mengalami berbagai macam kesulitan dan berbagai problem. Saat ini negara kita ini saat ini sedang banyak bermasalah. Tetapi apakah kita hanya tinggal diam, pangku tangan? Nah, inilah gerakan doa kita. Waktu saya baca di dalam PH ini ada gerakan doa nasional, saya memang jujur
Selain saya gembala dan guru, saya juga dikasih Tuhan